Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pertemuan kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertama kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentu Pak, sebelumnya kita mulai dengan absen untuk memastikan kehadiran anak-anak sekalian. Absen sudah selesai. Kita lanjut dengan membacakan doa sebelum kita proses belajar. Doa telah selesai. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ada 3 aspek yang kemudian kita akan pelajari pada materi kita ini. Saya berharap pembelajaran kita ini bila kita bisa maksimalkan dalam mendengarkan dan memahami secara baik, mudah-mudahan materi ini akan bermanfaat ketika kita berada di lingkungan di luar dari SMK Negeri 6 Kupang. Pertama yang kita akan pelajari adalah tentang khutbah. Apa itu khutbah? Sebelum kita memulai tentang khutbah ini, tentu kita akan pelajari tentang apa pengertian khutbah, apa dalil-dalil khutbah, itu yang kemudian kita akan pelajari. Sebelum kita pada masuk pada yang lain seperti dakwah, tabligh dan lain-lain. Oleh karena itu, kita pelajari yang pertama adalah tentang khutbah. Apa itu khutbah? Kita lihat saja dalil daripada khutbah itu sendiri. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang menentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatan dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruknya tempat kembali. Anak-anak sekalian, dasar daripada proses pembelajaran kita juga tertuang dalam hadis Rasulullah SAW. Pertama, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang disampaikan oleh Jabri bin Samurah radhiyallahu anha berkata, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah 2 kali, duduk di antara kedua khutbah dan membaca Al-Quran dan mengingatkan manusia sebagaimana dalam Quran, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, sekarang kita akan melihat adalah pengertian daripada khutbah itu sendiri. Yang pertama adalah menurut bahasa, pengertian menurut bahasa. Yang kedua adalah berbicara atau menurut istilah. Khutbah berasal dari bahasa Arab, artinya adalah berbicara, ceramah ataupun pidato. Yang kedua adalah tentang menurut istilah. Menurut istilah, khutbah berarti berpidato di atas mimbar sesuai dengan syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kita lihat sebab-sebab melakukan khutbah. Khutbah merupakan rangkaian dari ibadah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti khutbah sholat Jumat. Yang kedua adalah adanya fenomena alam tertentu. Apa contohnya? Contohnya seperti khutbah salat gerhana, ya. Di saat-saat salat gerhana itu dianjurkan untuk melakukan khutbah. Yang selanjutnya adalah perlunya pembekalan atau pendalaman dengan pelaksanaan ibadah tertentu. Contohnya seperti apa? Seperti khutbah nikah. Pada saat pelaksanaan nikah perlu ada namanya khutbah untuk mengingatkan, mendalami ilmu pengetahuan agama tentang inti daripada pernikahan itu sendiri. Selanjutnya adalah juga ada namanya syarat-syarat khutbah. Syarat yang harus dipenuhi. Jadi sebelum melaksanakan khutbah tentu harus memenuhi syarat-syarat. Tidak sahnya sebuah pelaksanaan ibadah termasuk pada khutbah itu akan sah dan tidak tergantung pada syarat ini. Sehingga sebelum melaksanakan khutbah tentu kita harus penuhi syarat-syarat ini. Yang pertama adalah syarat yaitu adalah laki-laki yang balik, berakal dan sehat. Lihat contoh saja di sholat Idul Fitri, kemudian di hari Jumat dan lain-lain, itu pasti laki-laki yang berakal sehat. Tidak mungkin juga kan orang gila
Yang kedua adalah menutup aurat dengan pakaian yang rapi, bagaimana yang kita lihat pada umumnya. Selanjutnya yaitu adalah melakukan dengan berdiri. Jadi setiap namanya khutbah itu harus berdiri di atas mimbar dan lain-lain. Selanjutnya adalah suci dari hadas dan najis, tidak boleh kotor, bersih. Dan kemudian duduk di antara dua khutbah apabila dilakukan dua kali seperti sholat Jumat. Kemudian mengetahui syarat dan rukun dan sunnah khutbah. Selanjutnya adalah melakukan rukun khutbah secara beruntun. Apa rukun khutbah? Pertama, materi khutbah bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak boleh dengan yang lain. Kemudian yang kedua, materi berisi ajakan dorongan umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah materi sesuai perkembangan zaman, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh zaman. Kemudian materi tidak mengandung unsur syarah yang menyebabkan runtuhnya persatuan dan kesatuan umat beragama dan runtuhnya persatuan dan kesatuan umat manusia. Selanjutnya adalah adapun rukun khutbah yang harus dipenuhi oleh setiap para pengkhutbah, yaitu yang pertama adalah membaca alhamdulillah. Kita mulai dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua selanjutnya adalah membaca dua kalimat salat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selanjutnya adalah membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang reformator sejati atau sang teladan terbaik, salah teladan sejati, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, para pengikutnya setia menemaninya menjalankan aktivitas dakwah. Selanjutnya adalah membaca Al-Qur'an, ya, seperti mana yang diungkapkan setiap hari ketika menjalankan atau melaksanakan khutbah. Tentu kita mulai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Contoh-contoh semacam itu yang kemudian harus dibacakan. Kemudian adalah pesan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebagai khotib saya mengajak pribadi saya dan keluarga dan terutama pada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Kemudian adalah membaca doa. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah macam-macam khutbah. Khutbah itu tidak hanya satu saja, tetapi ada macam-macam khutbah. Yang pertama adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu dilaksanakan pada setiap hari Jumat melaksanakan sholat Jumat. Ya, yang kedua adalah khutbah Idain atau Idain. Nah, itu ada sholat pelaksanaan sholat hari raya yang baru saja kita laksanakan pada beberapa waktu yang lalu, yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain. Selanjutnya yaitu khutbah lainnya atau selain khutbah Jumat dan khutbah Idain tadi, Idul Fitri dan Idul Adha tadi, seperti khutbah setelah sholat istisqa, ya, atau khutbah setelah menikah atau khutbah gerhana. Oke. Selanjutnya adalah apa hikmah yang kita ambil dari khutbah ini? Yang pertama adalah dapat kita menyampaikan pesan atau ajaran Islam kepada jamaah. Dengan khutbah kita bisa menyampaikan pesan-pesan tentang ketakwaan kepada jamaah. Yang kedua adalah menjadikan dakwah Islam. Dengan mimbar dakwah itu tadi khutbah tadi itu kita akan menyampaikan atau menjadikan dakwah umat Islam. Selanjutnya adalah menentukan keabsahan ibadah tertentu. Dan kedua, memperluaskan jaringan amar ma'ruf nahi mungkar, memperluaskan amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Anak-anakku sekalian, pada materi kedua selanjutnya adalah kita akan pelajari tentang tablik. Apa itu tablik? Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kamu umat manusia adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyeru, berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Alkitab beriman, tentu itulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 dalam surat ketiga. Begitu juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah ajaran Islam dariku walaupun satu ayat.
dan ceritakanlah tentang Bani Israel tanpa perlu takut. Ya, sesungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat duduknya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku sekalian, apa pengertian tabligh tadi? Tabligh berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan yang menyampaikan pesan agama Islam melalui momentum tertentu dengan tujuan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab-sebab melakukan tabligh? Ada perintah untuk tabligh, kemudian adanya perintah untuk memberi peringatan, dan juga adanya perintah mencari investasi akhirat sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, apa syarat-syarat tabligh? Syarat-syarat tabligh itu adalah pertama, memiliki pengetahuan agama yang memadai, memiliki keterampilan metode tabligh yang variatif, kemudian memiliki sifat sabar dan tidak emosional, kemudian kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir tidak bersifat komersial. Anak-anak sekalian, kita lihat di sini ada persamaan dan perbedaan khutbah dan tabligh. Yang pertama kita lihat persamaan khutbah, bentuk kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Pelaku khutbah dilakukan oleh laki-laki, sedangkan tabligh boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, kegiatan mendakwah ajaran Islam. Ketentuan khutbah terikat oleh rukun, sedangkan tabligh tidak ada rukun. Selanjutnya akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan? Tujuan adalah khutbah mengajak umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tabligh mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, apa hikmah yang kita ambil dari tabligh ini? Yang pertama, tersampaikan nilai-nilai kebenaran Islam kepada umat, termasuk dalam kelompok-kelompok yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian memiliki peluang untuk mendapatkan predikat umat yang paling terbaik, dan yang terakhir yaitu menjadi investasi kebaikan untuk bekal akhirat. Dan yang terakhir yaitu adalah dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Ya, selanjutnya juga dilihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'ad bin Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antaramu menghadapi perkataan mungkar dan mereka hendaklah berubah, ya, merubahnya dengan tangannya, tidak atau kekuasaannya, dan jika tidak mampu maka hendaklah dengan lisannya atau nasihat, dan jika tidak mampu maka hendaklah dengan hati, dan itu pun selama hati, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian, kita akan masuk pada apa pengertian dakwah. Yang pertama dilihat daripada bahasa. Menurut bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengajak atau memanggil. Sementara menurut istilah dakwah, itu adalah sesuatu upaya untuk mengajak orang lain untuk ke jalan yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kedua adalah kita lihat dari sebab-sebab dakwah. Apa penyebab terjadinya dakwah? Yang pertama adalah adanya kesesatan, kemungkaran, rusaknya fitnah manusia, sehingga dibutuhkan namanya dakwah. Rusaknya fitnah manusia sehingga Rasul diutuskan untuk berdakwah. Yang kedua adalah adanya perintah untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Yang ketiga dilihat dari sisi macam-macam dakwah. Ada dakwah bil lisan, dakwah yang dilakukan dengan lisan.
Kemudian yang kedua contoh seperti ceramah, kemudian lokakarya. Kemudian yang kedua adalah dakwah bil kitabah atau dakwah dengan tulisan. Contohnya seperti apa? Tentang buku, karya tulis, media sosial dan lain-lain. Kemudian ya selanjutnya yang terakhir adalah dakwah bil hal atau dakwah dengan perbuatan, gabungan lisan dan kitabah. Anak-anakku sekalian, apa syarat dakwah dan prinsip dakwah? Syarat dakwah yang pertama dilakukan oleh muslim yang memiliki ilmu agama yang memadai. Yang kedua, menggunakan metode yang menarik, mengajak dan merangkul. Dan yang ketiga, dakwah dilakukan secara terus-menerus, sabar, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada prinsip-prinsip dakwah yang harus terpenuhi, ya seperti apa? Sifat untuk mengajak orang. Kemudian sikap menerima dakwah Islam selalu berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dakwah hakikatnya adalah melanjutkan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan sebagai bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu pendakwah semata-mata mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Etika dakwah yang harus juga para pendakwah harus melihat dari sisi etika, sehingga tidak mencemarkan nama-nama baik Islam, tidak mencorengkan nama-nama Islam hanya kenapa? Karena tidak memenuhi standar etika yang memadai. Sehingga bukan justru mengajak orang untuk beribadah, merubah orang, tetapi justru kita membuat orang untuk menghindari namanya Islam atau menjauhi Islam itu sendiri. Dengan cara pandang melihat Islam yang sangat keras dan lain-lain. Oleh karena itu, kita mendalami, kita lihat dari sisi etika dakwah yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Tidak boleh kasar, tidak boleh bentak, dan tidak boleh marah. Yang kedua adalah disampaikan dengan bahasa yang mudah diterima, bahasa sederhana. Kemudian yang ketiga adalah mampu menjadi teladan di segala aspek kehidupan. Kita jangan sampai berpesan tentang hal-hal baik, justru kita melakukan hal-hal yang jahat. Kemudian yang keempat, sifatnya mengajak dan merangkul. Kemudian tema sesuai dengan situasi dan kondisi. Jangan kemudian kita pada tempat di mana tempat yang kemudian tidak menerima sesuatu apa yang kita sampaikan, namun kita memaksa untuk menyampaikan, dan itu condong membuat orang untuk tidak bersimpati dengan apa yang kita sampaikan itu sendiri. Dan yang kedua adalah, dan selanjutnya adalah materi dakwah sesuai dengan ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ya, dilakukan dengan mendasari itu tadi Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan kita menggunakan logika berpikir kita yang kita menganggap bahwa diri kita mampu, lalu kemudian kita sampingkan Al-Quran dan Al-Hadis, dan kita depankan kecerdasan kita yang justru kita mencelakai umat dan mencelakai agama itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu dilakukan dengan cara ikhlas. Setelah panjang kita melakukan dengan cara yang ikhlas, cara yang benar, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu diterima oleh orang-orang yang mendengarkannya. Dan kemudian ada persamaan dan perbedaan khutbah dan tablik. Yang pertama kita lihat dari sisi persamaan, kegiatan berdakwah ajaran Islam. Yang kedua, kegiatan yang dibutuhkan keteladanan bagi pelakunya, memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya. Sumber materi utama berasal dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kita lihat dari sisi kegiatan berdakwah ajaran Islam, apa pelakunya adalah khutbah dilakukan oleh laki-laki, sedangkan dakwah tablik dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Sementara ketentuan khutbah terikat oleh rukun, sedangkan dakwah dan tablik tidak ada rukun. Kemudian yang ketiga yaitu tempat. Khutbah dilakukan di atas mimbar, sedangkan dakwah dan tablik boleh digunakan mimbar atau tidak. Kemudian khutbah dilakukan karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tertentu, sedangkan dakwah dan tablik tidak ada kaitannya dengan ibadah. Anak-anakku sekalian, pada poin terakhir kita lihat dari sisi hikmah dakwah. Yang pertama, dakwah menjadikan syiar terhadap nilai-nilai Islam. Yang kedua, memperkuat dan mempersatukan umat Islam. Yang ketiga, nilai-nilai Islam menjadi rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, menjadikan kehidupan berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, apa kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran kita hari ini adalah, yang pertama, ajaran Islam menyuruh kepada setiap umat Islam untuk menjadikan pelaku amar ma'ruf nahi mungkar dengan arif dan bijaksana, sehingga kehidupannya mampu memberi kebaikan pada diri sendiri,
atau dengan orang lain. Salah satu cara untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan khutbah, tabligh, dan dakwah sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Oke, baik. Pada kesimpulannya kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak hanya ingatkan kepada kita untuk terus kita ingatkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Jika melakukan kejahatan, tidak melakukan hal-hal yang bersifat positif, selalu kita ingatkan bentuk daripada praktek implementasi daripada apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari hari ini. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan pelajari materi ini, kita akan mendalami materi ini pada pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran kita. Ada yang mungkin sudah ada yang mau bertanya tentang materi kita ini, silakan. Kalau tidak bertanya, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.